A. Pendahuluan. Database relasional mendasari sebagian besar SIA, sistem informasi akuntansi modern terintegrasi. Pada pembahasan kali ini mengidentifikasi database dengan menekankan pemahaman struktur database rasional. B. File versus database. Database adalah seperangkat koordinasi beberapa file data terpusat yang saling berhubungan yang disimpan dengan sedikit mungkin kelebihan data. Database menggabungkan catatan yang sebelumnya disimpan dalam beberapa file terpisah ke dalam kelompok, umumnya melayani berbagai pengguna dan aplikasi pengolahan data. Database adalah istilah sistem manajemen database, program yang mengolah dan mengendalikan data serta menghubungkan data dan program-program aplikasi yang menggunakan data yang disimpan dalam database. C. Menggunakan gudang data untuk bisnis inteligensi. Gudang data adalah salah satu atau lebih database yang berisi data mendetail dan diringkas untuk beberapa tahun yang digunakan dalam analisis, bukan untuk pemrosesan transaksi. D. Keunggulan sistem database. 1. Diintegrasi data atau data integration. 2. Pembagian data atau data sharing. 3. Meminimalkan kelebihan dan inkonsistensi data atau minimal data reduction and data inconsistency. 4. Independensi data. 5. Analisis lintas fungsional. Pentingnya data yang baik. 1. Data yang tidak benar pada data dapat mengarahkan kepada keputusan yang buruk, kebingungan pengguna yang marah. Contohnya, 1. Sebuah perusahaan mengirimkan separuh katalog surat pesanannya ke alamat yang salah. Manajer pada akhirnya menyelidiki volume besar tertutur dan keluhan pelanggan. 2. Valpa Indiana menggunakan database country untuk mengembangkan tarif pajaknya setelah pemberitahuan pajak dikirim kesalahannya benar. F. Sistem database memiliki 4 bagian. Yang pertama, tampilan logis dan fisik atas data. Yang kedua, skema. Yang ketiga, kamus data atau data dictionary. Dan yang keempat adalah bahasa DBMS. Yang pertama, tampilan logis dan fisik atas data. Pada sistem yang berorientasi file, pemrograman harus tahu lokasi file dan layout catatan. Layout catatan adalah dokumen yang menunjukkan item-item yang disimpan dalam file, termasuk urutan dan panjang file data serta tipe data yang disimpan dalam file piutang. Yang kedua, skema. Skema adalah deskripsi elemen-elemen data dalam database, hubungan di antara mereka dan modal logika yang digunakan untuk mengelola dan menjelaskan data. Yang ketiga, kamus data atau data dictionary. Kamus data atau data dictionary berisi informasi mengenai struktur database. 4. Bahasa DBMS. DBMS memiliki beberapa bahasa. Yang pertama, bahasa definisi data. Bahasa ini membangun kamus data, membuat database, menjelaskan tampilan logis setiap pengguna, dan memerinci catatan atau hambatan keamanan file. Yang kedua, bahasa manipulasi data. Bahasa ini mengubah isi database, termasuk membuat, memperbarui, menyisipkan, dan menghapus elemen data. Yang ketiga, bahasa query data. Adalah bahasa level tinggi seperti bahasa Inggris yang berisi perintah kuat dan mudah digunakan yang memungkinkan pengguna untuk mengambil, menyortir, serta menunjukkan data. G. Database relasional. Model data atau data model adalah representasi abstrak konten-konten database. Model data relasional adalah tabel 2 dimensi. Presentasi data, setiap baris mempresentasikan entitas khusus dan setiap kolom adalah file tempat atribut disimpan. Yang pertama, tipe atribut, kunci utama dan kunci asing. Kedua, membuat desain database relasional untuk SINC. Ada beberapa cara untuk menyimpan informasi, yaitu A. Menyimpan semua data dalam satu tabel seragam. B. Memvariasi jumlah kolom. C. Solusi seperangkat tabel. 3. Persyaratan dasar database relasional. Pedoman untuk mengembangkan database relasional terstruktur dengan tepat, diantaranya: A. Setiap kolom dalam baris harus dinilai tunggal. B. Kunci utama tidak bisa nol. C.
kunci asing. Jika bukan 0, harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai kunci utama pada tabel lainnya. D. Semua atribut non-kunci dalam tabel harus menjelaskan karakteristik objek yang mengidentifikasi berdasarkan kunci utama. 2. Pendekatan untuk desain database. A. Normalisasi. B. Pendekatan data semantik. Membuat query database relasional. Untuk mengambil data yang disimpan, pengguna akan menanyai database. Ada 2 cara untuk menanyai database. Yang pertama, membuat pertanyaan dalam tampilan desain. Yang kedua, menggunakan wizard. Hai, sistem database dan masa depan akuntansi. Sistem database memiliki potensi untuk mengganti pelaporan secara eksternal. Waktu dan usaha yang dapat dipertimbangkan baru-baru ini diinvestasikan dalam mengidentifikasi bagaimana perusahaan dapat meringkas dan melaporkan informasi akuntansi ke pengguna eksternal. Keuntungan signifikasi dari sistem database: kemampuan dan membuat query ad hoc untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan pada pembuatan keputusan. Laporan keuangan tidak lagi hanya tersedia dalam format telah ditentukan dan waktu yang ditetapkan.